pendakwah muda bagi para generasi muda, mengajarkan keindahan dalam perbedaan, menyebarkan ajaran Islam dengan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, lebih khusus lagi Kapula Muda. Selamat bertemu lagi di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Hari ini sangat spesial loh. Ya, kita akan ngobrol dengan sosok pemuka agama Islam yang telah menjadi panutan para generasi milenial dan Gen Z saat ini. Lelaki ini adalah berasal dari Madura, yang merupakan garis keturunan langsung loh dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasa kita kenal dengan sebutan Habib. Saya rasa para sahabat Bang Yos di rumah sudah bisa menebak nih siapa tuh tamu kita hari ini. Jadi langsung yuk kita ngobrol dengan Habib Husein Jafar Al-Hadar. Assalamualaikum Bang Yos, waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu, aku nunggu-nunggu mana nih Habibnya ini. Biasanya Habib penampilannya nggak kayak gini loh. Iya. Milenial banget, keren banget itu loh. Ini penampilan yang biasanya kan pakai peci atau pakai sorban gitu. Nah itu untuk Habib negeri Bang Yos. Saya Habib swasta Bang Yos. Gitu ya. Jadi kan pakaian-pakaian itu tuh sebagai bentuk sunnah mengikuti Nabi Muhammad. Tapi yang saya lakukan dengan pakaian ini itu bersifat wajib. Karena untuk mendekatkan diri dengan anak muda agar apa begitu. Yang jadi penampilannya harus muda. Iya. Kalau gitu Bang Yos juga ikut-ikutan begini dong, gitu kan, bener ya? bener Bang Yos. Habib gini Habib ya, kita ingin tahu ya waktu kecilnya Habib itu gimana sih? Terutama waktu di Madura. Dari keluarga religius sudah pastilah ya. Udah pasti. Tetapi dari sisi ekonomi seperti apa sih? Kecukupan kah, pas-pasan kah, atau lebih rendah dari itu gitu? Dan saya pernah dapat cerita nih ya, Habib waktu kecil nakal banget ya, suka nyuri besi kereta api gitu kan. Iya, rel kereta. Rel kereta api dicuri. Untuk apa Habib? Coba ceritain dong, dimarahin nggak sama Babe lo? Jadi sebenarnya saya itu Maduranya juga Madura swasta Bang Yos. Jadi, artinya? Jadi Jawa Timur bagian timur itu kan bahasa dan budayanya Madura. Jadi bukan di pulaunya? Bukan di Pulau Maduranya. Okay. Jadi saya di Jawa Timur bagian timur, tepatnya di Bondowoso sana. Nah, waktu kecil kalau secara ekonomi tidak di bawah garis kemiskinan, tapi pas di garis kemiskinan. Ya, gitu. Jadi pas di garis kemiskinan tuh kita. Nah, kebetulan saya punya ayah yang selama hampir 40 tahun mengabdi ke Yayasan Pendidikan dan Dakwah Sosial. Jadi dia mengabdi di sana tanpa digaji dan hanya mengandalkan rumah sarang walet. Sarang walet? Iya. Jadi nggak diurus tuh, sarang walet masuk aja tiap 3 bulan dipanen. Itu pun yang panen duit itu aja kan, itu paling enak itu. Paling enak tuh. Nah ini punya rumah warisan yang tiba-tiba dimasukin walet. Karena ayah saya bilang kita itu kalau hidup wakaf umur untuk Tuhan gitu. Dan tenang aja, intan surullah yang surukum. Kalau kamu bantu Tuhan, maka Tuhan akan bantu urusan kita. Nah, dia udah ngabdi tuh untuk pendidikan, dakwah dan sosial di kampung selama 40 tahun. Nah, makanya secara ekonomi ya pas-pasan, bahkan cenderung sangat lemah. Misalnya ya, ibu saya itu kerap kali kalau makan malam itu sudah didulang kita. Jadi dia ngambilin nasi sepiring, kemudian saya dan adik saya dibagi-bagiin gitu. Karena nasinya tinggal sepiring itu, bukan simbol kasih sayang, supaya bukan merata ya. Supaya merata gitu. Kemudian telepon juga kita itu punya yayasan. Jadi ayah saya itu pernah marah sekali karena ibu saya
telepon yayasan itu dikunci kan Bang Yos. Zaman dulu ada kuncinya tuh. Telepon yang rumah maksudnya? Rumah gitu. itu. Bukan HP, bukan? Bukan. Oh, ya, rumah ada penutup kuncinya itu. Kemudian ibu saya nelpon saudaranya tapi pakai tusuk gigi dimasukin tuh. Klik, klik, dipencet-pencet. Nah itu pas ketahuan, ini punya yayasan, yang bayar yayasan. Jadi jangan digunakan kecuali untuk kepentingan yayasan. Sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu. Nah jadi kita tuh, justru ayah saya kalau ke Jakarta, pulang-pulang bawa mainan banyak, itu ternyata satu pun tidak ada yang untuk kami anak-anaknya. Tapi semua untuk TK di bawah yayasan yang dipimpinnya. Jadi kita itu merasakan, bahkan kadang overthinkingnya kita kalau malam-malam, jangan-jangan gue bukan anak ayah gue ya, kok gak pernah dibeliin mainan gitu. Anak angkat. Iya, terus ayah itu sering pulang malam karena ngurusin sawah-sawah yayasan dan lain sebagainya, sehingga secara ekonomi sangat lemah. Kemudian secara sosial juga lemah Bang Yos, karena ayah itu sering menertibkan masyarakat kampung. Misalnya apa yang ditertibkan? Misalnya ada ini acara tahlilan. Biasanya kalau acara tahlilan itu, kalau orang kaya dia bawa nasi. Setiap orang yang pulang dikasih nasi dengan roti yang lengkap. Akhirnya oleh ayah saya nggak boleh tuh. Jadi semua harus rata hanya ngasih roti sederhana. Karena ketika tidak diatur itu, yang kaya ngasih seserahan yang enak, dan ketika yang miskin ada keluarganya yang mati, dia harus berhutang bahkan atau menjual asetnya hanya untuk membeli nasi yang akan dibagikan kepada tamu. Nah akhirnya agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat yang menjadikan omongan gak enak, udah semua rata tuh harus pakai roti. Nah itu yang kaya-kaya ngamuk gitu ke ayah saya gitu. Nah, atau ketika ada acara gambus itu musik tradisi Arab. Nah itu kalau ada yang kemudian berbaur yang beda mahram, itu ditertibkan. Kemudian banyak tuh yang protes pakai surat-surat kaleng ke rumah. Wah, kamu jangan sok alim gitu. Kamu jangan sok suci gitu. Makanya netizen yang kadang bilang ke saya, wah sok suci. Mohon maaf, itu sudah dari kecil saya merasakan gitu. Nah, itu yang kemudian juga ketika kecil beban saya juga tinggi. Karena kan beban saya tinggi, baik di masyarakat maupun di sekolah. Karena kan anak pemimpin yayasan, pemimpin masyarakat. Ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab moral untuk jadi yang terdepan dalam segala kebaikan. Yes. Nah itu yang bikin saya akhirnya, wah mau nakal tapi ada beban gitu. Bebannya double lagi. Udah Habib, anaknya ketua yayasan. Jadi relatif akhirnya bingung. Kita, wah gimana ya? Nah cuman salah satu hal yang kemudian menjadi kenakalan yang unik itu karena orang Madura itu biasanya jual beli besi tua atau kuningan. Oh, yang dikiloin itu? Yang dikiloin. Nah, kita itu kalau mau makan enak atau mau main game, kita tuh main game yang dulu zaman kita kecil itu, dindong, itu kita jual besi. Nah, besinya tuh ambil biasanya dari rel atau ngambil dari kran. Kalau rel itu juga ada visi dakwahnya juga, Bang Yos. Apa? Karena rel itu di stasiun biasanya menjadi tempat lokalisasi ilegal di sana. Nah, kita itu kadang gangguin orang-orang yang melakukan praktek lokalisasi, praktek pelacuran ilegal, sekaligus sambil ngambil rel yang ada di sana, ngambil besi yang ada di sana gitu. Jadi itu biasanya pas Ramadan malam-malam. Jadi nggak ada orang tahu. Yang lain ibadah, kita malah nyuri rel. Lama-lama habis juga dong gitu. Lama-lama habis, Bang. Dari kehidupan yang tadi diceritain ya, Bib ya. Terus kapan sih punya cita-cita jadi pendakwah gitu ya? Padahal kan nakal, suka nyuri besi juga gitu ya, segala macam. Apa mulai cita-cita dari kecil atau ada dorongan dari siapa gitu? Coba ceritain. Sebenarnya kalau itu di-trigger oleh ayah. Jadi raport SD saya pertama kali masuk SD, dikasih raport kelas 1 SD itu, kolom cita-citanya ayah saya yang menulis, menjadi ulama intelektual. Kenapa ulama intelektual? Karena ulama itu rata-rata kan berbicara dengan pendekatan-pendekatan ayat dan hadis. Nah, ayah saya ingin
kamu ini bukan segmennya di masjid, bukan hanya ngomongin ayat dan hadis, tapi ke orang-orang di luar sana yang masih jauh dari agama dan tidak akrab mendengar dakwah-dakwah agama, dan mereka cenderung menilai agama dengan rasionalitas. Nah, kamu berbicara tuh secara rasional dan intelektual kepada mereka. Bahkan dulu ayah saya tuh ketika saya kecil sering bilang, artis-artis di TV, kalau kita nonton TV, mereka ini orang baik loh. Lihat tuh kelakuannya. Mereka tuh baik. Cuman mereka ini tidak ada yang bisa sampai dakwahnya kepada mereka secara rasional. Sehingga suatu hari kamu harus melakukan itu. Dan alhamdulillah sekarang mendapatkan kesempatan itu gitu. Nah, dan jadi dari ya, itu Anda tuh. Iya, sekarang ngobrol dengan pendekatan rasional, dengan public figure, dan itu ya karena waktu kecil sudah ditulis begitu. Awalnya agak risih Bang Yos, karena pas Agustusan tuh 17-an biasanya kita itu suruh cosplay. Setiap anak suruh cosplay menjadi cita-citanya. Oh. Nah, ada teman saya kan pakai baju dokter, ada yang pakai jas simbol pengen jadi presiden. Terus Anda pakai apa? Terus saya pakai jubah ulama itu, pakai sorban itu. Jadi akhirnya kan pas itu perjalanan keliling kota tuh. Nah, itu pas tengah-tengah sorbannya udah kebuka, udah wah panas, sudah kita taruh di sini. Terus yang aneh juga ada teman saya yang saya nggak tahu nih, saya baru ingat sekarang. Nah, itu tiba-tiba cosplay jadi bule. Jadi cita-citanya dia dibully. Jadi bajunya rambutnya disemir, terus pakai pakaian ala bule-bule di Bali gitu. Saya nggak tahu kok ada cita-cita jadi padahal bule gitu. Mukanya hitam ya dia ya. Padahal mukanya itu. Face-nya juga Arab gitu. Jadi nggak ada bule-bulenya sebenarnya. Beb ini ya. Gaya ceramah Anda itu kan saya tanda ya sangat menekankan masalah toleransi. Iya. Ya. Lah, yaitu menghargai perbedaan dan perbedaan keberagaman gitu. Nah, kita ini menurut saya Bib ya, nanti dikoreksi kalau salah ya. Kita ini diciptakan Tuhan, memang negara yang unik ya. Iya. Dari aspek geografis ya, negara di garis khatulistiwa di antara dua benua, dua samudra gitu ya. Lalu di aspek demografis ya, penduduknya ya. Penduduk nomor 4 besar di dunia, tetapi isinya itu sangat beragam ya. Bayangkan adat istiadat, budaya, bahasa, agama, suku. Ini sangat perbedaannya sangat tinggi kan ini kan ya. Nah, waktu saya jadi gubernur, saya memimpin provinsi di DKI Jakarta ini sebenarnya miniaturnya Indonesia. Artinya keberagaman yang saya ceritakan tadi ada di Jakarta dalam skala yang kecil. Iya. Nah ya, dan itu merupakan titik lemah kita. Karena itu potensi konflik kalau kita tidak pandai memanagenya, menyatukannya ya. Jadi inilah yang ingin saya gali sama Habib ya. Sebenarnya menurut Habib gimana ini cara yang supaya seluruh Indonesia ini benar-benar bisa memberikan toleransi lah kepada perbedaan-perbedaan, sehingga kita nggak ada lagi yang berkelahi masalah beda agama, beda suku dan lain sebagainya. Iya. Indonesia ini kan negara paling beragam di dunia. Betul. Bayangkan kalau Timur Tengah itu banyak negara satu suku, sedangkan Indonesia satu negara banyak suku. Jumlah suku kita itu ada 1.300-an kan, Bang Yus. Belum lagi bahasa dan lain sebagainya. Di Afghanistan misalnya, itu perbedaan sukunya hanya ada sekitar 7. Dan konflik yang menyebabkan Afghanistan dan terus itu pun berkelahi mundur. Iya, terus mengalami kemunduran. Bahkan beberapa tahun yang lalu Afghanistan secara resmi meminta Nahdlatul Ulama, PBNU, untuk kemudian memberikan pemahaman tentang Islam yang damai bagi masyarakatnya di sana agar kemudian bisa mengelola keberagaman dengan baik. Bahkan Bang Yos ya, kalau 7 itu yang jumlah suku di Afghanistan, di Indonesia itu adalah jumlah dalam menyebut martabak manis. Nah, saya itu heran di Jakarta itu disebut martabak manis. Padahal dulu di Bondowoso itu disebutnya terang bulan, Bang Yus. Dan setelah saya amati, di Indonesia itu ada 7 perbedaan dalam menyebut martabak manis. Di Jawa Barat itu disebutnya kue Bandung. Kemudian ada sebutan-sebutan yang berbeda-beda, jumlahnya 7. Saya bayangkan,
kalau Indonesia ini tidak bisa menjaga keragaman dengan baik, suatu hari mungkin akan ada Indonesia bagian terang bulan, Indonesia bagian martabak manis, dan itu urusan itu. Atau yang lebih tinggi levelnya antara inilah Persib dan Persija misalnya Bang Yos kan, fansnya itu bisa sampai saling melukai dan membunuh tuh. Padahal ini hanya soal ngefans, dia gak invest, betul. Dia bukan pemainnya, bukan pelatihnya. Akhirnya rugi dua-duanya. Rugi dua-duanya. Padahal jadi keragaman Indonesia itu banyak sekali, sehingga ini harus dikelola dengan baik. Nah, bagi saya kekuatan utama dalam pengelolaannya itu adalah pada imajinasi, bukan pada hukum. Kalau hukum tata negara itu bisa dilanggar oleh kita, buktinya di penjara juga banyak orang yang di penjara. Kuncinya adalah pada imajinasi, bahwa kita itu adalah saudara. Saya tidak akan melukai adik saya karena itu adik saya. Saya akan mentoleransi seburuk apapun adik saya, tetap mencintainya dan mengubahnya dengan baik, menjadi lebih baik, karena dia adik saya. Betapapun dia nakalnya gitu. Nah, ini yang menurut saya penting. Kayak saya di Monas itu kan Bang Yos, biasanya ada Starling tuh, Starbucks keliling tuh. Orang jual kopi keliling pakai sepeda. Itu biasanya orang Madura semua tuh, Bang. Oh ya? Nah, iya. Itu orang Madura. Karena hanya orang Madura tuh yang bisa masuk ke Monas tanpa pintunya dibuka tuh. Dia tahu tuh caranya gimana tuh. Nah, dia masuk. Kemudian ketika saya dulu masuk ke Monas, saya parkir motor, terus dia bilang gini, beli air mineral. Oh enggak Pak, saya nggak mau beli. Terus ketika saya pergi, dia ngomong ke temennya pakai bahasa Madura. Ya udah, kempesin aja nanti ban motornya. Kempesin motornya? Iya. Biar apa? Itu oknum. Karena marah. Oh. Lantaran saya nggak beli airnya. Terus karena menurut dia mustahil, saya orang Madura kan, face-nya Arab. Terus saya berbalik. Bah, ponapa teretan, kata saya. Loh, kenapa saudaraku orang Madura itu, karena ngomongnya begitu. Loh, kata dia, teretan tibi, saudara sendiri sesama orang Madura. Nah, akhirnya dia minta maaf dan saya dikasih air mineral gratis. Oh, gratis? Gratis. Alhamdulillah ya. Karena ngerasa saudara. Karena ngerasa saudara, maka semuanya menjadi cair. Nah, Indonesia tuh punya kearifan budaya itu. Sesama orang Madura nyebutnya teretan, saudara. Sesama orang Jawa nyebutnya ndulur, saudara. Sesama orang Minang nyebutnya orang awak, saudara juga. Nah, kita tuh punya kearifan-kearifan itu. Yang itu kemudian direstui juga oleh Islam. Maka di Islam tuh ada 4 layer persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pertama, kalau kamu satu agama, sesama muslim, maka kamu saudara seagama, ukhuwah Islamiyah. Kalau kamu beda agama, tapi satu bangsa, maka kamu itu saudara sekewarganegaraan, ukhuwah wataniyah namanya. Yang ketiga, kalau kamu beda warga negara dan beda agama, kamu juga saudara dalam kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Nah, kalau kamu beda negara, beda agama, dan beda makhluk, dia binatang atau tumbuhan, itu pun saudara dalam Islam. Namanya persaudaraan kemakhlukan atau ukhuwah makhlukiyah. Jadi kita dipersaudarakan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaudara. Bahkan dengan semut sekalipun. Seperti dalam surat An-Naml ayat 18-19 itu mengisahkan bagaimana Nabi Sulaiman itu kepada semut sekalipun sangat menghormati dan memperlakukan semut sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Ketika semut lewat, dia berhenti. Karena saya tidak mau diinjak ketika saya berjalan, maka saya juga gak mau nginjak semut ketika saya berjalan. Jadi kita punya imajinasi yang baik bahwa kita itu saudara. Nah, itu menurut saya kekuatan utama, Bang Yos. Dan itu dulu dibangun oleh founding fathers kita melalui media, melalui warung kopi, melalui perkumpulan-perkumpulan bahwa kita ini saudara loh. Nah, masalahnya sekarang media, warung kopi, media sosial itu kerap kali ada oknum-oknum yang menyebarkan polarisasi seolah-olah kita ini bukan saudara hanya karena perbedaan agama, perbedaan suku, bahkan perbedaan politik. Yeah. Nah, itu
yang menurut saya kemudian memanggil saya, wah saya dakwahnya bidang ini aja, membangun toleransi di tengah perbedaan di antara masyarakat. Karena itu kita. memang menjadi titik lemah kita. Kalau tidak bisa kita satukan. Iya, kalau disatukan kan justru itu jadi titik kuat. Kekuatan yang dahsyat. Iya. Iya kan? Iya. Dan itu contohnya waktu dulu ada Sumpah Pemuda. Ya kita kan dijajah ratusan tahun ya sama Belanda. Ya, bukan kita tidak melawan. Ya sultan kerajaan dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, semuanya sampai Ambon sana ngelawan. Tapi karena sporadis nggak ada hasilnya. Sumpah Pemuda di Jakarta menyatukan Yung Sumatera, Yung Ambon dan bersatu. Pada saat kita bersatu melawan Belanda sama-sama yang sangat tidak mungkin ya. Seorang Belanda yang punya tentara yang terorganisir dengan baik, senjatanya modern saat itu, dilawan bambu runcing aja kita, tetapi karena kita solid bersama-sama, nyatanya kita merdeka berhasil. Itu adalah contoh nyata lah. Iya, dan saya melihat kenapa pakai Sumpah Pemuda, kan sumpah itu yang bisa mengikat imajinasi, Bang Yos. Karena imajinasi kan nggak bisa diikat pakai hukum, pakai apapun kecuali pakai sumpah. Dengan sumpah itu ya sudah. Kita punya imajinasi bahwa kita semua adalah saudara. Karena itu kita juga dulu 1934 orang Indonesia keturunan Arab bersumpah. Namanya Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang dipimpin oleh Bapak A.R. Baswedan, bahwa kita itu adalah satu. Bahwa tanah air kita bukan Arab tapi Indonesia. Kita hidup di Indonesia dan akan berjuang untuk Indonesia. Dan itu juga yang akhirnya saya membayangkan gini, Bang Yos, seperti sapu lidi lah. Sapu lidi itu kalau terpisah satu-satu itu jadi sampah. Nah. Bukan hanya nggak jadi apa-apa, justru jadi sampah, ngotorin kan. Ya, Tapi kalau disatukan, dia justru menjadi alat untuk membersihkan sampah. Jadi simpelnya begitu. Itulah yang paling mudah ya. Iya. Jadi kita kalau tercerai-berai, kita itu jadi sampah. Tapi kalau kita bersatu, maka kita justru akan menjadi alat pembersih. Dan bagi saya itu kecakapan seorang Bung Karno dengan analogi bambu runcing, Bang Yos. Jadi kenapa bambu runcing? Karena hampir seluruh wilayah di Indonesia, bahkan seluruh rumah di belakangnya itu ada bambu runcingnya. Jadi ketika Bung Karno bilang pakai bambu runcing, wah, jangan Bung Karno ada di sini nih. Kok bisa tahu di belakang rumah saya ada bambu runcing? Karena setahu saya, Bang Yos, kalau di Jawa Timur itu di seluruh wilayahnya ada pohon bambunya. Bahkan di setiap rumah. Dulu tuh di depan rumah saya ada pohon bambu juga. Tapi bambu yang kuning hijau warnanya tuh. Nah, jadi itu yang membuat imajinasi kita itu disatukan bahwa semua kita pasti punya bambu runcing dan gunakan bambu runcing itu untuk melawan sebagai simbol gitu. Iya, luar biasa ini semuanya. Oke. Ya, Habib kan dulu kan ya nulis ya, terus pendakwah. Tapi saya dengar ada bisnis lain. Bisnis apa itu? Nah, itu bisnis saya jual buku-buku lawas dan langka. Jadi punya akun namanya Warung Sejarah RI di Instagram. Warung Sejarah RI. Itu di Instagram maupun di Twitter. Jadi itu awalnya dulu, Bang Yos, ketika saya mulai aktif di media sosial, itu tiba-tiba ada orang yang menghubungi saya karena dia ada kebutuhan mendesak secara ekonomi. Karena anaknya sakit atau apa, saya lupa. Dia bilang, bisa pinjemin gue duit nggak? Wah, kata saya, dia bilang gini, ada duit nggak dipakai nggak? Kata saya, wah, mana ada ya duit nggak dipakai ya, semua duit dipakai. Mohon maaf, duit nggak dipakai itu kalau orang udah kayanya minta ampun. Enggak, soalnya gue butuh. Nah, saya nggak bisa bantu karena saya juga pas-pasan. Akhirnya kata dia, gimana kalau gini? Lu punya followers banyak. Nah, ini ada buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Bung Karno, 2 jilid, cetakan pertama. Lu jualin nih. Lu ini gue berapa ininya? Kata dia, ini 900.000. Gue pengen jual ini 900.000. Lu jual berapa aja, ini mahal. Siapa tahu followers lu ada yang beli buat bantu kebutuhan gue. Ya udah, kata saya. Saya posting aja. Itu jam 11 atau 1 malam. Saya posting, saya hargai kalau nggak salah waktu itu 1.300.000. Laku buku itu akhirnya? 1 menit, Bang Yos. Langsung laku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata saya, 500.000. Wah, ini
kata saya overthinking, nggak tidur tuh kan biasanya overthinking malam-malam. Overthinking ternyata kalau diseriusi hasilnya lumayan juga gitu. 500.000, 400.000 berarti waktu itu. Akhirnya ya udah. Setelah itu saya nanya, kamu punya buku lain nggak? Oh punya banyak. Nah dari sana mulai itu pakai akun pribadi saya dan akhirnya bikin akun sendiri. Dan itu laku memang ya? Sampai sekarang sudah 8 tahun saya hidup dari sana Bang ya. Karena kalau YouTube saya kan nggak pakai AdSense, jadi nggak dapat pendapatan apapun. Malah akhirnya dari kerja itu saya bisa subsidi silang untuk bantu dakwah saya di awal-awal dan lain sebagainya. Nah itu kan nggak sengaja Bang Yos kan. Akhirnya yang jadi medan kerja saya sekarang itu nggak sengaja. Padahal sebelumnya saya itu serius jual kebab di daerah pertigaan Kalibata sana. Disebutnya Jambul tuh. Jual kebab 1 tahun itu gagal. Padahal dipersiapkan 3 bulan dengan serius tuh untuk jualan kebab. Saya membayangkan, wah jualan kebab nih kayaknya enak. Sambil baca buku, nunggu pelanggan, nanti berhenti baca buku, ngelayani. Gak taunya akhirnya pekerjaan saya justru baca buku, gak jualan kebab karena gak laku. Nah itu akhirnya saya berpikir memang rezeki itu salah satu sumber yang utama, kata Quran, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga. Saya mempersiapkan pekerjaan di bidang jualan kebab, tapi justru alhamdulillah dapat rezekinya di jualan buku gitu. Jadi bagi saya itu motivasi bahwa pada akhirnya tugas kita itu hanyalah berusaha. Di mana kita sukses itu biarkan Tuhan yang menentukan. Ini kata kunci juga nih, benang merahnya salah satu. Iya. Ya. Yang penting kita mencoba. Mencoba, jangan pernah takut, ragu untuk mencoba sesuatu. Benar. Dan kalau bisa dihabiskan jatah mencobanya itu saat muda, karena ketika muda dan gagal itu masuk akal. Orang bisa menganggap memang karena masih muda. Nah kalau udah tua, jadikan pengalaman-pengalaman di masa muda itu sebagai bekal bagi kita untuk lebih presisi lagi dalam bekerja dan menentukan sikap gitu, karena sudah dapat pengalaman banyak. Beb, habis sekarang kan sudah berkeluarga ya? Sudah punya anak berapa? Anak belum Bang Yos. Oh belum? Doanya belum. Tapi sudah berapa lama nikah? Nikah sudah 3 tahun. Oh 3 tahun ya belum lama lah gitu. Belum lama. Dan saya bilang ke istri saya, gak usah khawatir. Karena ada perempuan namanya Maryam, gak punya suami bisa punya anak kok kalau Allah mau kasih. Sayyidah Maryam punya anak Nabi Isa, padahal gak ada suaminya tuh. Apalagi kamu pasti punya suami, tenang aja kata saya. Oke. Ini pertanyaan wajib ini ya benarnya. Apa sih arti keluarga bagi Habib Bapak? Iya, bagi saya keluarga itu segalanya. Pertama karena saya menjadi begini karena ayah saya dan ibu saya yang secara intensif memberikan perhatian besar kepada saya. Saya itu dari kecil sampai akhirnya saya hijrah ke Jakarta untuk kuliah. Itu Bang Yos, setiap pagi setelah subuh sebelum berangkat sekolah dan setiap maghrib sambil nunggu isya itu diajak diskusi oleh ayah saya tentang berbagai hal. Beliau memberikan waktu yang sangat besar secara serius dan kualitatif bagi saya. Sehingga saya menjadi begini karena ayah saya. Kemudian saya juga disupport oleh saudara-saudara saya secara serius. Secara intelektual, secara mental. Saya disupport oleh saudara-saudara saya. Kami sampai sekarang masih sering nongkrong bareng dan seneng nongkrong bareng. Kemudian bersama istri juga saya akhirnya mendapatkan support itu dari istri. Karena kalau enggak, dakwah ini waktunya itu 24/7 Bang Yos. Kadang kita itu enggak punya waktu yang cukup untuk istri kita. Jadi bagi saya pahala dakwah itu juga kepada istri saya yang merelakan waktunya untuk diambil bagi umat. Dan terakhir, karena Quran juga bilang qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas pertama dan utama kita itu hanyalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ngejagain orang lain dari api neraka itu tidak wajib, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dari api neraka. Jadi bagi saya gak ada gunanya saya sukses di luar kalau keluarga saya gagal saya bina. Karena itu saya memberikan concern yang besar bagi keluarga. Dan bagi saya perubahan itu tidak bisa dimulai dari luar. Perubahan itu dimulai dari dalam. Karena itu
saya mengubah diri saya dan keluarga saya menjadi lebih baik. Kalau ada waktu lebih untuk orang lain, dan kalaupun nggak ada, itu sudah cukup, karena kebaikan yang kita lakukan ini bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Beb, acara Benang Merah Bang Yos ini kan ya, saya memang ingin memotivasi, ingin juga memberikan inspirasi kepada para milenial gitu ya. Karena itu setiap tamu saya gali suksesnya itu di mana gitu. Nah, pertanyaan saya itu, Beb, apa sih sebenarnya trik sukses yang menjadi sosok yang insya Allah ya sukses secara harta dan perihal menyebarkan kebaikan dari ajaran agama Islam dari Habib? Iya, pertama adalah apa yang ditekankan oleh ayah saya, bahwa kita itu tidak berhak memiliki visi dalam hidup, karena kita hidup tidak pernah meminta, tapi diciptakan oleh Tuhan, sehingga visi hidup kita adalah mengabdi untuk Tuhan. Karena itu yang menjadi nilai utama saya, Bang Yos, bahwa kita hidup itu untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan niat, tujuan, dan dengan cara yang disesuaikan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang sehingga apapun yang terjadi bagi kita itu adalah sukses. Mau kita gagal, itu gagal hanya di mata manusia, tapi sukses di mata Tuhan. Mau kita sedang jatuh, itu jatuh di mata manusia, tapi tidak jatuh di mata Tuhan. Walaupun sukses, tapi kalau tidak di jalan Tuhan, bagi kita tidak ada artinya. Kemudian yang kedua itu adalah, bagi saya kerendahan hati kuncinya. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Karena dengan kita rendah hati, maka kita akan mudah menerima inspirasi, aspirasi, saran, bahkan kritik dari orang lain. Siapapun. Dari siapapun. Yang itu akan menjadi bekal bagi kita untuk terus bertumbuh. Dan yang ketiga adalah keterbukaan, Bang Yos. Keterbukaan, maksudnya gimana? Ketika kita terbuka kepada perbedaan, orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan dengan kita, dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang mudah dan cepat bertumbuh, karena kita akan mendapatkan pelajaran dari berbagai tempat, dan itu yang diajarkan Nabi. Kata Nabi, hikmah itu adalah harta karun yang harus diambil oleh setiap orang yang beriman. Dengan kita kumpul dengan banyak orang, kita dapat banyak hikmah yang akhirnya itu menjadi modal bagi kita untuk bertumbuh. Nah, dari sana kemudian bagi saya keterbukaan itu menjadi penting. Dengan keterbukaan kita dapat ilmu dari banyak tempat, dan dengan keterbukaan kita juga punya jaringan yang luas, sehingga kita menjadi mudah untuk berkolaborasi. Karena bagi saya inti kesuksesan di era digital ini bagi Gen Z dan generasi milenial itu bukan lagi kompetisi sebagaimana zaman dulu. Kita kompetisi saling menang-menangan. Kalau sekarang enggak, tapi kolaborasi. Kolaborasi satu sama yang lain. Satu sama lain. Jadi melihat orang lain bukan sebagai lawan, tapi sebagai kawan. Jadi ketika melihat orang, bukan bagaimana saya cara mengalahkan dia. Bisa melihat kelebihan dan kekurangan dia. Bagaimana cara saya bekerja sama dengan dia. Apa kelebihan dia yang tidak ada pada saya, dan apa kelebihan saya yang bisa saya berikan kepada dia, dan menjadi satu kekuatan bersama. Jadi eranya era kolaborasi. Makanya saya bisa alhamdulillah dibilang sukses berdakwah karena berkolaborasi. Saya itu nggak ngerti sama sekali teknik di belakang kamera ini, Bang Yos. Jadi sampai sekarang saya itu modalnya ya karena kolaborasi. Dulu kolaborasi untuk bersama-sama dalam berdakwah. Sekarang ya alhamdulillah ada sedikit pendapatan kita kolaborasi bersama-sama untuk berbagi dan bekerja gitu. Jadi sampai sekarang ya modal dakwah saya itu kolaborasi, karena ada yang di balik layar yang membantu dakwah saya cuma tinggal ngomong aja gitu, yang kemudian memvideokannya, mengeditnya, dan menyebarkannya itu teman-teman kolaborasi saya gitu. Nah, tanpa kolaborasi dakwah saya ya nggak akan sampai seluas ini. Saya akan tetap menjadi Habib kampung biasa gitu, yang jamaahnya cuman puluhan, ratusan gitu. Ya ini berkah dari kolaborasi tadi. Karena itu Al-Quran mengatakan fastabiqul khairat. Bekerja sama,
termotivasi, optimisme lah dalam kebaikan. Mari kita berlomba-lomba, berkolaborasi bersama dalam kebaikan. Urusan kebenaran masing-masing. Yeah. Biarkan Bang Yos dengan keyakinannya sendiri, saya dengan keyakinannya sendiri. Meskipun sesama muslim pasti punya tuh perbedaan kan pandangan. Biarkan itu menjadi konsumsi diri kita sendiri. Yang penting outputnya sama-sama kebaikan bersama untuk masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Makanya saya kadang heran Bang Yos ya, ngelihat orang ini ngurusi perbedaan pandangan di antara dia. Seolah-olah udah kehabisan medan dakwah. Seolah-olah udah gak ada orang mencuri. Seolah-olah udah gak ada orang berzina di luar. Seolah-olah udah gak ada orang yang menghancurkan nilai-nilai kebangsaan. Seolah-olah gak ada orang yang buta huruf yang perlu kita cerdaskan. Kok bisa ngurusi hanya perbedaan di antara sesama orang yang sama-sama baik gitu. Yes. Jadi itu kuncinya bagi saya Bang Yos. Luar biasa ceramah hari ini. Dari sahabat, ya khususnya para milenial, kita sudah dengar dakwah pada hari ini dari Habib Hussein. Betapa pentingnya, utamanya dari inti dakwah tadi kan bagaimana kita menyatukan perbedaan-perbedaan di antara kita. Ya, maka hidup akur. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke? Nah, Beb, konon Anda juga di rumah punya perpustakaan, betul ya? Betul. Jadi saya akan nyumbangkan buku nih untuk melengkapi ya. Jadi buku ini Beb, ini adalah biografi saya. Ya. Biografi saya ini saat saya cerita sampai lahir jadi Panglima Kodam Jaya, ya. Terus buku yang kedua ini adalah Gubernur, ini judulnya Gubernur DKI Jakarta di masa sulit. Ya, waktu itu kan kerusuhan Mei itu, 98, itulah awal aku jadi gubernur ya. Era 5 presiden. Jadi selama menjabat presidennya 5 kali ganti. 5 kali ganti, Masya Allah. Itu kan luar biasa kan. Luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa dibaca para tamu-tamu Habib. Ini sudah ditandatangani untuk Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Oke? Ya. Makasih Beb ya. Terima kasih Bang Yos. Ini jadi bekal untuk kita menimba pengalaman dari Bang Yos. Oke. Milenial, bertemu kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.